Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ya. Tadi ada beberapa hal yang memang harus kita sepakati dengan teman-teman ya. Akhirnya kita mengulur di waktunya dari beda 1 jam ya, seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Baik, untuk nanti pertemuan berikutnya kita nanti sepakati di akhir perkuliahan ya, di akhir web ini, tutorial webinar pertama ini kita lebih banyak ya akan membahas tentang satu adalah konsep dan karakteristik artikel ilmiah melalui analisis contoh artikel ilmiah. Kemudian adalah tagihan luaran ya mata kuliah karangan ilmiah ini, yaitu artikelnya artikel yang utuh, yang selesai, yang baik dan lulus gitu kan. Kemudian adalah skenario-nya, kemudian teman-teman nanti setelah web 1 ini teman-teman melakukan pengerjaan di tugas 1 gitu ya. Nah, itu kurang lebih yang akan kita bahas ya di sesi pertama ini. Di sesi pertama ini kita akan lebih banyak berdiskusi ya, karena ini adalah awal ya. Teman-teman berpikir bagaimana karya ilmiah ini adalah mata kuliah yang 0 SKS ya, tapi ini menjadi mata kuliah wajib ya sebagai syarat teman-teman untuk melaksanakan nanti atau melanjutkan ke mata kuliah berikutnya seperti mata kuliah tugas akhir program gitu. Jadi diwajibkan gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu didasari ya di dalam mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman nanti kita bahas nih dari e-learning-nya. Sudah terlihat belum? Nah, di kegiatan tutorial pertama, di aktivitas pertama nanti teman-teman di sini akan lebih banyak nih berhubungan dengan mata kuliah ini adalah termasuk ke dalam mata kuliah yang wajib dan nanti ujungnya teman-teman akan dicek dengan menggunakan cek bebas plagiasi ya, kemudian layak tidak publikasi, tapi tidak sampai dengan publikasi ya. Jadi teman-teman hanya menyelesaikan tugas, kemudian selesai, kemudian dinilai oleh tuton, kemudian selesai gitu. Jadi kalau mau publikasi boleh, kalau mau publikasi. Tapi itu bukan syarat wajib kelulusan, itu hanya nilai plus aja gitu. Dan nilai ini tidak ada nilai ya, teman-teman nanti yang didapetin hanya nilainya lulus dan tidak lulus saja dalam mata kuliah karya ilmiah ini. Di dalam pembelajaran karya ilmiah ini, teman-teman nanti di sini akan banyak nih dihubungkan dengan berbagai macam hal nih, mulai dari kegiatan belajar 1, ini adalah sesi pendahuluan, teman-teman adalah belajar mandiri nih di sini. Kemudian masuk kegiatan belajar 2, ini tutorial webinar pertama. Nah, yang hari ini kita laksanakan, kita masuk ke dalam kegiatan belajar kedua. Kemudian yang ke sesi berikutnya adalah teman-teman setelah melaksanakan web pertama ini, teman-teman mulai mengerjakan tugas 1. Tugas 1 ini teman-teman hanya disuruh mencari jurnal sepertinya, tidak harus menentukan judul dulu sebenarnya di sini. Tapi jurnal nanti itu akan berhubungan dengan judul yang akan teman-teman ambil nanti di tugas kedua dan seterusnya. Kemudian kegiatan belajar keempat, nanti tutorial webinar kedua ya, kemudian sampai mengerjakan tugas 2, kemudian masuk ke KB6, ada web ketiga, kemudian mengerjakan tugas 3, ada tugas 3 lanjutan, ada tutorial webinar keempat, tugas keempat diselesaikan, tugas keempat lanjutan, kemudian tutorial webinar ke ini kayaknya nggak ada nih, kita cuma 4 web saja, 4 kali aja. Nah, nanti setelah itu selesai, teman-teman mengunggah artikel final, diunggah kembali pada tugas keempat, mulai dari entry judul, kemudian abstrak, kemudian kata kunci, unggah ya, file lengkap ya, dan sebagainya, dan bebas plagiasi dan cek similarity, ini yang diinginkan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa membaca nih di sini yang berhubungan dengan kegiatannya apa yang harus teman-teman selesaikan nih di dalam kegiatan ini ya. Mulai dari teman-teman di sini menyelesaikan di KB1, nah mulai dari orientasi karya ilmiah, teman-teman baca sendiri ya. Kemudian masuk ke tutorial webinar ke pertama, nah ini adalah kita web nih kurang lebih sekitar 2 jam ya, paling maksimal 2 jam, yang laksanakan secara online tatap muka melalui Microsoft Teams ya, dan berlangsung selama kurang lebih 2 jam atau 120 menit. Nah, tapi biasanya nanti yang akan lebih banyak itu masuk ke lama sekitar 2 jam itu biasanya di web ketiga, keempat ya. Karena itu sudah mulai kita seperti bimbingan ya, menyelesaikan tugas-tugas. Nah, nanti kita komunikasi 2 arah ya. Mungkin di pertemuan pertama ini hanya penyampaian saja.
Nanti di pertemuan web ketiga keempat itu lebih banyak intens, teman-teman nanti presentasi apa yang teman-teman sudah kerjakan, nanti saya berikan masukan-masukan, kalau sudah oke, nanti tinggal cek plagiasi, kemudian saya nilai kembali untuk kelurusannya. Gitu. Nah, kemudian ini tutorial webinar pertama, tugas 1 ya, dan seterusnya nih, teman-teman bisa baca sendiri ya, yang berhubungan dengan tugas-tugas kegiatan pembelajarannya itu. Nah, kurang lebih di kegiatan pertama itu yang bisa diinikan ya. Nah, ini ada panduan karya ilmiah. Namanya panduan, teman-teman nanti mau tidak mau, teman-teman download buku panduan ini. Kemudian setelah teman-teman download buku panduannya, kemudian teman-teman baca. Karena kita akan menyelesaikan sesuai dengan panduan yang ada di kegiatan pembelajaran itu. Panduannya cukup lumayan ya, cukup lumayan tebal gitu ya. Nanti panduannya akan saya hubungkan kegiatannya, kita nanti membahas sampai dengan kegiatan tutorial aktivitas belajar ketiga nih, tugas 1. Nah, jadi hari ini saya menyampaikan teman-teman adalah buku panduan yang harus teman-teman download. Ini adalah buku panduannya yang harus teman-teman selesaikan nanti di dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, ini harus teman-teman selesaikan. Nah, ini harus dibaca panduan-panduan ini ya. Panduannya dibaca. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 85 halaman. 85 halaman yang harus teman-teman pahami dan teman-teman baca, dan nanti pengerjaannya adalah sesuai dengan pengerjaan di kegiatan sesuai dengan panduan ini. Ini sangat lengkap sekali panduannya ya, mulai dari ada penyelenggaraan karir seperti apa, kemudian ketentuannya bagaimana, nanti di sini ada penyelenggaraan bimbingan mata kuliahnya apa ya, sampai dengan pengelolaan penyelenggaraan mata kuliah karya ilmiah seperti apa. Kemudian juga ini cara penulisannya sudah ada di sini. Mulai konsep dan etika penulisan seperti apa, konsep karya seperti apa, etikanya bagaimana, sampai dengan struktur dan format sistematika artikel seperti apa. Ada pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung pun, sampai dengan daftar pustaka di sini sudah ada. Nah, tugas teman-teman adalah nanti membaca full, membaca utuh panduan ini. Ketika nanti ada pertanyaan yang ada di panduan tapi ditanyain kembali, itu yang sering terjadi gitu ya. Mudah-mudahan di kelas ini tidak seperti dengan kelas-kelas saya sebelumnya gitu ya. Jadi intinya membaca dulu gitu, kegiatan membaca. Karya ini kita tulis dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, tidak menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau tambahan hanya abstrak saja dengan menggunakan bahasa Inggris, tetapi abstrak bahasa Inggris pun tidak menjadi kewajiban sebenarnya sih. Yang penting adalah abstrak dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau mau belajar nggak apa-apa, abstraknya nanti menggunakan bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan tools yang lain ya, yang bisa teman-teman gunakan. Nah, mata kuliah karir ini nanti ada 2 bagian ya di dalam struktur panduan ini. Ada penyelenggaraan bimbingan mata kuliah karir, kemudian ada yang namanya ketentuan penentuan karya ilmiah penentuannya. Ini bagian penyelenggaraan. Nah, bagian penyelenggaraannya ini. Nah, kemudian ada karil ini adalah kegiatannya beragam ya. Ini juga merupakan syarat dari teman-teman dalam program diploma 4 atau sarjana ya dalam mata kuliah ini. Ini biasanya kalau di Fakultas Ilmu Pendidikan ini biasanya itu masuknya ke dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional gitu. Nah, atau TAP sebagai persyaratan nanti teman-teman untuk bisa menyelesaikan sampai dengan TAP, itu syaratnya. Nah, mata kuliah karir ini sudah mulai tahun 2022 ya, jadi 2022-2023 itu dia berdiri sendiri, tidak memiliki bobot SKS, kemudian topik permasalahan artikel keilmuannya karena ini artikelnya hanya waktu 2 bulan. Nah, teman-teman saran saya nanti tidak harus menggunakan secara kuantitatif ya. Jadi kan penelitian itu kan teman-teman ada menggunakan kuantitatif, menggunakan angket ya, data segala macam, statistik. Nah, itu saran saya kalau menggunakan ini agak lama. Paling teman-teman bisa boleh melakukan dengan kegiatan dengan menggunakan studi pustaka atau studi literatur ya, buku-buku atau apa, atau boleh menggunakan secara kualitatif. Jadi hanya memotret saja, kemudian melakukan wawancara singkat ya, wawancara yang menggunakan, kemudian observasi, itu selesai. Karena kalau menggunakan kuantitatif, saya menyayangkan teman-teman yang kemarin di kelas saya itu kebanyakan waktunya mereka habis untuk nyebar angket dan segala macam. Saya sudah bilang di awal perkuliahan,
ketika waktu simpel banget, waktu 2 bulan ini, teman-teman kalau menggunakan cara seperti skripsi, pembuatannya akan lebih banyak waktu gitu. Teman-teman lihat kekuatan teman-teman. Kenapa saya mengatakan lihat kekuatan teman-teman? Karena teman-teman dengan sendirinya bisa mengukur dengan kesibukan masing-masing. Pak, saya sibuk dengan saya ada kerja. Pak, saya sibuk, saya jaga toko. Saya sibuk dengan kegiatan apapun. Tapi teman-teman mencari bagaimana cara pembuatan karya ilmiah ini yang penting sesuai dengan aturan dengan buku panduan UT. Tidak diharuskan harus menggunakan angka, dengan menggunakan statistik SPSS atau menggunakan Listel atau menggunakan SEM. Tidak harus. Teman-teman boleh hanya menggunakan kajian pustaka atau studi literatur, atau boleh teman-teman menggunakan secara kualitatif singkat, hanya menggunakan dengan wawancara dan observasi di tempat lapangan, hanya memberikan gambaran secara deskriptif saja, itu boleh. Gitu. Saya bukannya membatasi teman-teman ya, semangat teman-teman luar biasa hebat, tapi saya melihat dengan waktu kurang lebih 2 bulan, ya teman-teman selesai enggak gitu. Jangan sampai nanti tidak selesai, ujung-ujungnya teman-teman mengambil mata kuliah karir ulang gitu. Kan sayang gitu. Buang-buang energi, buang-buang waktu, teman-teman move karir selesai, karir lulus, teman-teman move ke TAP tugas akhir biar teman-teman bisa menyelesaikan tugas mata kuliahnya ke depannya. Ini sih yang saya harapkan teman-teman bisa melihat kekuatannya apa. Kemudian di dalam mata kuliah ini skor kelulusan teman-teman itu minimal adalah 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dinilai, dan nilai kelulusannya tidak keluar dalam bentuk angka, tapi keluarnya dalam bentuk lulus L atau tidak lulus TL. Jadi tidak ada nilai ABC ya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah keluar di transkrip nanya, Pak, nilai saya kok nggak ada ABC-nya? Awas, hati-hati. Nah, saya sudah jelaskan di awal perkuliahan, nanya lulus dan tidak lulus. Sebagai informasi tambahan, tahun kemarin ada beberapa mahasiswa yang saya luluskan, tetapi ketika sudah dicek ulang sama akademik oleh akademik UT, ternyata karirnya ini adalah karir yang punya kakak kelasnya. Akhirnya, walaupun pertama dari saya diluluskan ya, kemudian akhirnya mahasiswa tersebut akhirnya dia konfirmasi di grup ya. Akhirnya saya bertanya kepada akademik, ya ternyata jawaban dari akademik adalah dicek kembali oleh pihak akademik gitu ya, nama-namanya, dan akhirnya dari nama-nama itu tercetus bahwa mereka itu mengupload karir yang punya kakak kelasnya. Kakak kelasnya tidak dirubah sama sekali, jadi cek plagiasi secara Turnitin oke, tidak masalah, tidak terdeteksi, tetapi ketika dicek plagiasi dengan yang karir yang sudah pernah oleh kakak kelasnya, dia kena. Alhasil itu di take down ya, artinya tidak diluluskan walaupun dia nilai yang saya berikan sudah mendapatkan nilai lulus. Gitu. Jadi ini hati-hati di awal saya bilang ke teman-teman, kan membuat karya itu nggak banyak ya, cuma 10 lembar, 12 lembar, bikin sendiri saja. Bikin sendiri saja, hasil karya sendiri, jangan sampai nanti teman-teman kecewa. Karena apa? Karena kecewanya gara-gara sudah ini pakai punya orang, akhirnya tidak diluluskan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Saya menyayangkan banget gitu. Ketika nanti itu bermasalah, itu nanti akan menjadi teman-teman udah senang-senang, udah happy-happy, akhirnya kembali ketika nilai keluar malah tidak lulus. Sayang banget ya. Jadi dari awal saya lebih baik katakan kepada teman-teman, ada beberapa rule yang harus teman-teman patuhi, dan dan sebisa mungkin saya pun tidak akan terlalu mempersulit teman-teman ya. Di sini kita diskusi saja, teman-teman membutuhkan apa, makanya nanti di web berikutnya lebih banyak adalah kita diskusi dua arah. Teman-teman dengan karir teman-teman apa, nanti masukannya apa, seperti bimbingan saja. Dan alhasil nanti itu akan mendapatkan jadi lebih baik teman-teman, karena ada komunikasi dua arah yang memang nanti teman-teman sendiri akan saya koreksi, teman-teman sendiri pun boleh bertanya langsung pada hari H-nya ketika tutorial webinar ini. Web ini bukan mata kuliah wajib teman-teman hadir ya, tetapi teman-teman di sini disyaratkan yang penting lulus gitu. Nah, itu yang disyaratkan. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada komunikasi dua arah, seperti bimbingan, itu yang diharapkan teman-teman bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, nanti bimbingan seperti apa.
Next ke depan kalau memang nanti hari Minggu bermasalah ya, mungkin teman-teman hari ini yang pertemuan pertama ada yang tidak bisa, tidak apa-apa. Nanti kita akan reschedule di jadwal berikutnya, kita sepakati nanti mungkin di hari biasa atau seperti apa. Nanti ya di akhir perkuliahan. Kemudian setelah itu, teman-teman di dalam mata kuliah karir ini, nanti kalau saya tidak menyarankan teman-teman untuk publikasi. Publikasi itu biasanya berbayar ya, dan itu pun harus masuk ke dalam jurnal. Boleh juga ke jurnal UT ataupun ke jurnal yang di luar gitu. Tapi saya tidak mengharuskan ya. Jadi teman-teman itu sebenarnya karir ini pihak UT itu luar biasa ya, memberikan kepada teman-teman untuk teman belajar membuat karya ilmiah sesuai dengan panduan dari UT. Setelah sesuai dengan panduan dari UT selesai, sudah hanya sampai dengan penilaian dari tuton. Tuton meluluskan dan tidak meluluskan hanya itu, tidak harus publikasi. Awas, hati-hati ya, jangan sampai nanti salah kaprah. Harus publikasi? Enggak, ya, enggak harus publikasi. Ya, mungkin teman-teman yang mau publikasi silakan, tapi tidak wajib ya. Karena nilainya itu cuma sampai nilai penilaian dari tuton, bukan nilai publikasi ya. Jadi saya tekankan di awal tutorial ini jangan sampai teman-teman merasa ini. Kemudian dalam pembuatan ini, teman-teman nanti membuat ada 10 referensi ya, dan minimal nanti ada 5 referensi yang terbit dari 5 tahun terakhir. Kemudian dengan kutipan, ya kutipannya itu yang nanti dari UT, baik dari buku ataupun dari Google Scholar. Nanti setiap tugas itu ada yang realnya yang akan disampaikan di situ. Itu kurang lebih ya dasar banget untuk berpikir dan bagaimana menyelesaikan teman-teman di dalam penyelesaian mata kuliah ini. Berikutnya, di dalam mata kuliah karir ini, biasanya ada beberapa macam ketentuan-ketentuan yang memang harus teman-teman ini kan ya di dalam penyelesaian di dalam mata kuliah ini. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa macam hal nih yang berhubungan dengan konsep ya, konsep dan ketentuan dari karya ilmiah ini seperti apa, yang harus teman-teman selesaikan, yang harus teman-teman nanti selesaikan. Ini ada konsep dan ketentuan karya ilmiah. Pertama, teman-teman di dalam penentuan konsep karir ini adalah karya ilmiah ya, yang merupakan adalah karya dari scientific paper atau disebut juga sebagai karya tulis ilmiah KTI, ini berupa tulisan atau berupa laporan tertulis ya, yang isinya memuat hasil-hasil penelitian ya, atau pengkajian, dalam hal ini pemikiran ya, atau suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuannya seperti apa. Artikel ilmiah ini sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repository UT atau Rama Repository Kemendikbud. Ragam karya ilmiah ini yang ditulis ini berdasarkan dari hasil penelitian atau pemikiran orisinil untuk dipublikasikan dan dibuat pada jurnal ilmiah. Nah, ini ada beberapa elemen dalam karya ilmiah. Yang pertama adalah substansinya isi karya ilmiah ini harus mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Nah, karena teman-teman ini adalah di prodi manajemen, berarti substansi penelitian teman-teman adalah di prodi manajemen ini. Jadi harus di manajemennya di sini yang diinikan. Kemudian yang kedua adalah sistematika. Bagaimana sistematika ini tata urutan ya, tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel atau tugas akhir program ya, dan monografnya itu apa di dalam pembuatannya ini, sesuaikan sistematikanya dengan sistematika sesuai dengan panduan yang dari kampus UT yang harus teman-teman selesaikan itu seperti apa di situ. Kemudian yang ketiga adalah formatnya. Apa tuh formatnya? Format atau pola baku ya, baik itu berupa bentuk, baik itu berupa tulisan ya, berupa ukuran kertas, size ya, lebar pinggir, margin kanan kiri atas bawah ya, penempatan bagian terletak dan pemilihan jenis hurufnya, fontnya harus sesuai dengan panduan. Kemudian setelah itu adalah 4 gaya atau style.
Gaya atau style pun sama, penggunaan ragam dan langgam bahasa Indonesia dengan cara penalaran atau cara penyajian ilustrasi dalam hal ini berupa gambar, berupa tabel, berupa matrik dan sebagainya. Tata cara pengutipannya pun dan daftar pustaka harus sesuai dengan elemen karya ilmiah yang harus sesuai dengan panduan dari UT. Kemudian bagaimana kriterianya? Kriteria artikel ilmiah yang pertama adalah kriterianya penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan karil. Nanti ada panduan UT, ada template dari UT yang harus teman-teman sesuaikan. Kemudian kedua apa? Bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Nah, bebas plagiasi ini nanti akan dicek kembali oleh repositori UT, dalam hal ini akademik UT ya, ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas 3. Tugas 3 diupload, nanti langsung akan dikeluarkan nilai plagiasinya berapa persen. Nah, itu nanti kalau kurang dari syarat, nah harus teman-teman perbaiki kembali, mungkin dengan menggunakan paraphrase dan segala macam. Nanti syarat berapa persennya ada. Kemudian yang ketiga adalah memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Artinya minimal terdiri dari 5 referensi artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir ya. Dan berarti buku 5 ya, artikel 5, buku juga 5 minimal. Nah, kemudian syarat nih kelulusan mata kuliah karya ini. Mata kuliah mulai tahun 2022, Karil merupakan mata kuliah yang berdiri sendiri yang terpisah dari mata kuliah TAV dan PKP. Ya kan, tugas akhir program dan pemantapan kemampuan profesional di dalam fakultas PIKIP itu. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki bobot SKS alias 0 SKS. Topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah itu harus sesuai dengan keilmuan program studi yang teman-teman tempuh. Jadi kalau teman-teman manajemen, semuanya judulnya harus manajemen. Manajemennya bebas, manajemen SDM boleh, pemasaran boleh, manajemen keuangan boleh, operasional boleh, pokoknya intinya manajemen. Tidak nyangkut ke akuntansi ya, yang judul-judulnya nggak nyambung, atau mungkin ke prodi lain, ke prodi-prodi yang mungkin biologi dan sebagainya. Karena pengalaman kelas sebelumnya ada yang ngupload tentang tata cara manfaat dari daun apa gitu ya, kemudian di ini kan itu nyasar dari mungkin dia biologi, kemudian nyasar ke manajemen, mungkin pakai temannya yang punya biologi. Jadi harus berbeda. Jadi di awal saya bilang kepada teman-teman, sesuaikan. Nanti pengajuan judul nanti akan ada setelah teman-teman mengerjakan tugas 1, tugas 2 itu baru tuh teman-teman menentukan judulnya apa. Atau di tugas 1 karena apa? Tugas 1 itu teman-teman mencari jurnal di Google Scholar. Mencari jurnalnya itu nanti yang sesuai dengan judul yang akan teman-teman ambil. Keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari berbagai macam kajian pustaka ya. Artinya atau dari hasil penelitian sebelumnya. Bagi mahasiswa PIKIP, nah artikel ilmiah yang dapat bersumber dalam kajian pustaka atau laporan penelitian mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Ini kalau mahasiswa dari pendidikan ya. Kalau teman-teman kan dari ekonomi berarti judulnya saja disesuaikan dengan ekonomi itu. Kemudian selanjutnya skor kelulusan minimal 75 tuh minimal. Yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa. Artikelnya seperti itu. Kemudian status kelulusan mata kuliah ini hanya lulus dan tidak lulus saja. Jadi kalau misalnya teman lulus, lulus. Kalau tidak lulus, ya tidak lulus. Jadi kegiatan hanya lulus dan tidak lulus di dalam penyelesaiannya itu. Kemudian yang ketujuh adalah merupakan prasyarat kelulusan bagi program diploma 4 atau program sarjana. Jadi persyaratannya itu yang diminta. Sebagai diskusi para siswa, ya peserta mata kuliah karir ini, apakah ada pertanyaan tentang ketentuan karir sebagaimana yang ada di panduan mata kuliah karir ini? Silakan jika ada yang ini kita diskusikan di dalam tutorial webinar ini. Selamat belajar ya teman-teman, tetap semangat karena penyelesaian tugas itu semua harus diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan panduan dan lainnya. Ketika sesuai dengan panduan dan lainnya, teman-teman akan bisa menyelesaikan yang baik, menyelesaikan sesuai dengan
apa yang teman-teman harapkan. Berikutnya, di Google Site-nya nggak bisa gedein ya, sebentar. Tadi tentang apa ini? Merencanakan rancangan. Sepertinya harus saya download. Nah, bagaimana kita di sini dalam hal merencanakan karangan ya, dalam hal ini merencanakan karangan, kemudian menuliskan rencana karangan itu seperti apa gitu ya. Nah, menulis sebagai aktivitas siklikal, artinya menulis ini adalah kegiatan yang membosankan ya, kegiatan yang memang kalau tidak dipaksa teman-teman tidak akan nulis. Gitu. Kegiatan ini dikatakan sebagai siklikal. Kenapa? Bentuk siklis, bentuk lingkaran. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya siklis itu gini loh. Di dalam ada namanya pra penulisan, teman-teman biasa kan merencanakan karangan teman-teman itu apa karangannya itu. Dengan teman-teman merencanakan karangan ini, di dalamnya teman-teman ada kegiatan menulis karangan. Bagaimana menulisnya? Menulis karangan ini, teman-teman di sini ada kegiatan nulis. Nulis aja, pokoknya nggak usah mikir salah benar. Kenapa? Karena nanti mau salah dan benar, nanti akan dikoreksi, nanti akan kita diskusikan. Jadi nggak usah mikir benar salah, tulis aja. Jadi nggak banyakkan mikir. Jadi action, action, dan action. Kalau cuma banyak rencana, tanpa action, nol kegiatannya. Yang penting adalah nulis. Kemudian setelah itu adalah teman-teman tinggal menyunting, mengedit, memfinalisasi karangan seperti apa. Jadi mulai dari rencanakan, kemudian tulis, dan tulis. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana di dalam kegiatan pra penulisan? Di dalam kegiatan pra penulisan, teman-teman di sini bagaimana merencanakan karangan. Yuk, dalam hal pertama adalah menulis karangannya seperti apa. Bagaimana teman-teman bisa merencanakan masalahnya itu apa? Teman-teman bermulai dari berpikir, bermulai dari kegiatan menghayal ya, atau teman-teman sekedar merenung, sekedar melamun, merencanakan karangannya apa yang mau dibuat. Ya, dengan teman-teman membuat, di situ teman-teman akan bisa tuh merencanakan yang namanya bagaimana menentukan perumusan masalah. Teman-teman tentukan perumusan masalahnya. Kemudian teman-teman menentukan tujuan penulisannya itu apa. Teman-teman menjelaskan, teman-teman membuktikan, teman-teman mendeskripsikan, teman-teman menceritakan, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa teman-teman menentukan kedalamannya apa, topik yang akan teman-teman bahas. Keluasaan tulisannya seperti apa. Kemudian merumuskan topik dan judul karangannya teman-teman itu apa di dalam suatu penelitian. Ini kegiatannya. Kemudian bagaimana di dalam kegiatan pra penulisan? Ini teman-teman merencanakan karangan. Apa saja bahan yang kira-kira di dalam perencanaannya ini baik di dalam merencanakan penulisannya ini. Ya, mulai teman-teman informasikan siapa saja yang diperlukan untuk mendukung tulisan yang akan teman-teman buat. Di manakah informasi itu diperoleh, Pak? Bisa dari artikel, bisa dari sebuah buku, bisa dari bahan-bahan cetak, dan bahan-bahan elektronik lainnya. Apakah informasi terdapat dalam referensi itu harus dibaca secara utuh atau hanya bagian-bagian terkait? Nah, mulai teman-teman membuat yang namanya perencanaan di dalam karangan ini. Kemudian di dalam perencanaan berikutnya adalah apa saja yang akan ditulis ya di dalam sebuah karangan itu ya. Setiap bagian karangan ini itu dapat ditulis dan disusun secara rinci ya, mulai dari bagian pendahuluannya, mulai dari bagian isinya, mulai dari isi kerangka berpikir, mulai dari beberapa subjudul ya, baik itu masalah dan alternatif solusi atau pemikiran atau kesimpulan dan rekomendasi. Contohnya seperti ini. Satu adalah pendahuluan, yang kedua misalnya adalah tingkat ekonomi dan fertilitas di Indonesia. Yang ke A misalnya di dalam ini ada materi nih, berarti yang dibahas adalah tentang bukti-bukti dari sensus tahun 2000 misalnya. Yang B, bukti-bukti dari survei fertilitas mortalitas tahun 95 seperti apa. Kemudian studi kasus di daerah Lampung seperti apa. Mulai dari satu pengukuran fertilitas, dua adalah penyebab perbedaan fertilitas, kemudian di bawahnya ada retaknya perkawinan, ada dalamnya itu tentang absensi setelah melahirkan ya, sampai dengan perbedaan dengan
fekunditas. Dan kemudian terakhir adalah kesimpulan. Ini contoh dalam merencanakan karangan itu apa. Nah, sekarang ketika sudah teman-teman merencanakan, langkah berikutnya adalah teman-teman harus memulai yang namanya menulis. Yuk, menulis. Berdasarkan dari kerangka karangan yang telah disusun oleh teman-teman, teman-teman buat tulisan. Menulis dan terus menulis. Jangan ingin sempurna sekaligus. Yang penting teman-teman tulis dan menulis. Kemudian sambil teman-teman menulis, kita juga membaca ulang nih dan memperbaiki karangan-karangan kita apa. Kalau ada yang salah, ada yang typo, ada perlu revisi dan sebagainya, teman-teman selesaikan di situ. Kemudian yang C, lakukanlah penyuntingan, lakukanlah finalisasi. Setelah teman-teman melakukan penyuntingan, teman-teman melakukan secara finalisasi ya. Setelah karangan selesai, teman-teman membaca ulang. Tandai hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian lakukan perbaikan dan penyempurnaan karangan tadi. Baik sekali, 2 kali, atau mungkin 3 kali. Ya, harus teman-teman selesaikan di situ. Itu kurang lebih yang harus teman-teman selesaikan di dalam kegiatan menulis. Selanjutnya, ini ada satu template. Satu template yang ada di e-learning ya. Ini adalah satu template contoh di dalam penulisan artikel ilmiah. Contohnya. Teman-teman pakai template ini. Nah, ini adalah contoh kapabilitas proses kinerja layanan mall, pelayanan publik ya di Kota Bogor. Nanti setelah ada judul di atasnya, judul menggunakan huruf kapital ya, di bold. Penulis pertama adalah nama mahasiswa. Penulis kedua adalah nama tuton ya, tidak pakai gelar. Jadi cukup tulis Arif Hidayat ya. Mahasiswa program statistik. Nah, ini kalau teman-teman program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Yang kedua adalah dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka gitu. Jadi ada ini angka 1, angka 2. Jadi penulis pertama adalah nama mahasiswa, penulis kedua adalah nama tuton tanpa gelar. Nah, ini adalah abstrak. Abstrak ini dibuat paling maksimal harus kurang dari 150 kata ya. Jadi harus 150 kata. Nah, ini biasanya merupakan simpulan atau gambaran ya, mulai dari isi artikel ini semua diwakili oleh abstrak ini. Jadi abstrak itu mewakili semua. Kenapa mewakili semua? Karena abstrak dengan sendirinya itu adalah merupakan rangkuman secara utuh yang sekitar 10-12 halaman ya di dalam pembuatan karya ini. Ini ada 14 halaman ya, boleh sih silahkan di situ. Kemudian ada namanya keyword, kata kunci. Kata kunci ini biasanya itu muncul dari judul. Kapabilitas proses. Masukkan ada pelayanan publik. Kemudian ada distribusi tidak normal ini masuk, ini sebenarnya penyelesaian dari pertemuan di pembahasan sebenarnya. Ini adalah keyword atau kata kunci. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Inggris. Teman-teman terjemahkan aja ke sini. Kalau teman-teman belum terlalu fasih dengan bahasa Inggris, bolehlah pakai Google Translate dulu, boleh, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita diskusikan pada saat web ke-3 atau ke-4. Nah, ini kemudian pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang dalam rangka ya pelayanan. Dia ceritakan tuh pelayanan di mall itu seperti apa, pemerintah. Kemudian ada lagi namanya mall pelayanan publik diceritakan di sini ya. Nah, kemudian ada beberapa satu kriteria nih. Makanya teman-teman nanti ketika mengupload ya, kalau biar saya bisa membuat namanya masukan ya di sini, teman-teman menguploadnya jangan dalam bentuk PDF. Teman-teman menguploadnya dalam bentuk doc, dalam bentuk Word ya. Itu nanti akan saya koreksi dan akan saya berikan komentar kalau ada masukan dari saya. Kalau dalam bentuk PDF agak sulit ya. Kenapa? Karena dalam bentuk PDF itu saya tidak bisa memberikan komentar yang lebih fleksibel seperti Word. Kalau Word bisa, dia menyediakan ada ini kan bisa buat dikasih masukan gitu kalau dalam bentuk Word.
Nah, ini latar belakang atau pendahuluan. Jelaskan pendahuluannya apa sampai dengan dia mencari berikutnya metode. Metode penelitiannya apa gitu. Metodenya itu dijelaskan di sini, metodenya dalam bentuk ini dia ada kesesuaian waktu terbit perizinan ya di dalam MPP Geraha Triyasa di sini yang menjelaskan tentang di Kota Bogor sebanyak 91 jenis perizinan ya. Dan datanya di sini hanya ada 63 data yang dia ambil datanya. Tapi sebagiannya datanya ada yang missing data, datanya tidak lengkap. Akhirnya dikeluarkan dari analisis. Dari data 91 katanya. Jadi yang tidak lengkap, akhirnya yang lengkap cuma 63 data. Kemudian setelah ini dia akhirnya dihitung tuh selama kurang lebih diambil selama 3 bulan ya. Kalau ini 3 bulan juga hitungannya tidak terlalu berat karena dia tidak menggunakan statistik di sini. Nah, ini kalau rumus-rumus yang digunakan boleh ya. Nah, ini juga sama nih, beberapa yang memang dia jelasin kriterianya, rumusnya, sampai dengan metode apa yang digunakan. Kemudian hasil dan pembahasan, ini hasilnya dibuatkan dalam bentuk narasi, kalau perlu menjelaskan dalam bentuk tabel, dalam bentuk apa, boleh dijelaskan dalam bentuk tabel seperti ini penjelasannya. Gambar, grafik, tabel, boleh dijelaskan. Sampai dengan teman-teman bisa menjelaskan, ini adalah analisa yang diambil di dalam penelitiannya. Kemudian terakhir adalah simpulan. Berikan kesimpulan dari hasil penelitian itu. Adalah daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 10 daftar pustaka yang harus teman-teman inikan. Lebih dari 10 boleh, kurang dari 10 jangan. Itu ya yang dari artikel ilmiah ini seperti apa. Baik, berikutnya setelah ini ada di tugas berikutnya ya di aktivitas belajar ketiga. Aktivitas belajar ketiga, teman-teman di sini nanti disuruh membuat yang namanya mengakses tugas 1, kemudian batas akhir pengumpulan tugas satunya ya. Ini saudara diminta membuat 1, menuliskan judul karya ilmiah yang akan saudara kaji. Yang kedua adalah mengunggah file artikel yang memuat dalamnya ada perumusan masalah, ada rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi, dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Nah, tadi di panduan 5 tahun, nah sekarang tugasnya enak di sini, jadi 10 tahun terakhir, boleh berarti 10 tahun terakhir ya. Kita gunakan sesuai dengan perintah dari tugas 1 saja. Kemudian kerangka tulisan ilmiah. Ini langkah-langkah tugas 1, langkah-langkahnya teman-teman nanti tinggal add submission ya, kemudian ketik topiknya ya, kemudian unggah di tugas 1, kemudian submission. Nah, dalam tugasnya ini yang diselesaikan. Nah, Pak, gimana Pak caranya mencari jurnal dan buku yang ada? Teman-teman dalam hal mencari ini, teman-teman nggak usah pusing. Teman-teman tinggal membuka namanya Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, ketik Google Scholar. Klik Google Scholar. Nah, di sini akan ada muncul nih. Nah, klik Google Scholar. Nah, Google Scholar ini adalah biasanya mereka membuat namanya beberapa macam jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan ya. Mereka mempunyai yang namanya datanya ada semua di sini. Misal, teman-teman mau mengambil judul tentang manajemen SDM misalnya. Langsung muncul semua yang berhubungan dengan jurnal-jurnal SDM itu ada semua. Contoh, ini saya ngambil ada judulnya peningkatan pengetahuan, manajemen akses. Manajemen akses di situ. Nih. Nah, ini ya. Ini contohnya. Peningkatan pengetahuan manajemen stres di masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat. Nah, ini adalah abstraknya. Nah, teman-teman nanti di dalam membuat yang namanya rangkuman jurnal, nah biasanya itu nanti ada rangkuman di sini, topiknya. Pembuatan di tugas satunya, kan disuruh membuat rangkuman jurnal tuh. Nah,
Nanti dirangkum tuh mulai dari judulnya apa ya, kemudian abstraknya apa, kemudian sampai dengan hasilnya. Nah, kalau Google Scholar ini Sinta 3 nih. Ini artinya jurnal ini sudah terindeks Sinta 3. Sinta itu paling tinggi Sinta 1, itu Sinta predikat akreditasi pertama sampai dengan Sinta 6 gitu. Jadi semakin kecil Sintanya itu semakin tinggi reputasinya. Kan jurnal yang bereputasi, ini reputasi Sinta. Nah, saya nggak masuk ke Google ini ya, ke Scopus ya. Nanti yang masuk ke Sinta saja. Nah, di jurnal-jurnal ini, teman-teman, Pak, saya mau tahu artikel yang dibuat apa. Nah, biasanya ketika teman-teman sudah masuk ke link jurnal yang mereka ya, nanti di sini ada nih, ada full text PDF. Nah, teman-teman klik. Nah, ini PDF-nya ada. Biasanya bisa di-download nih PDF-nya. Nih, sudah ada ter-download nih. Tuh. Nih, ini adalah jurnal yang sudah dipublish nih sama mereka. Jadi mulai di sini ya. Nah, ini jurnalnya publish volume 5 nomor 1 tahun 2021. Nah, ini abstraknya, kemudian latar belakangnya ya. Latar belakangnya, kemudian metode pelaksanaannya ya. Kemudian ada hasil pembahasan ya. Kemudian ada simpulan dan saran. Ada ucapan terima kasih nggak ada di UT. Sebenarnya jurnal itu semuanya sama, hanya stylenya saja perbedaannya mereka. Mereka ada yang menggunakan dengan menggunakan pendahuluan, ada menggunakan latar belakang dan sebagainya. Nah, misal teman-teman judulnya mau membahas tentang misalnya pengaruh apa, atau mungkin tentang disiplin kerja dan misalnya, motivasi kerja misalnya, terhadap kinerja karyawan misalnya. Klik, langsung semuanya muncul. Nah, ini judulnya pengaruh-pengaruh gitu. Nah, semua ini nanti teman-teman ambil 10 ya. 10 jurnal yang harus teman-teman ini kan ya. Nanti teman-teman rangkum di tugas pertama. Teman-teman mencari di sini sesuai. Dan nanti jurnal-jurnal itu lebih baik teman-teman sesuaikan dengan judul teman-teman apa judulnya. Ya. Jadi kalau judulnya teman-teman menggunakan yang lain, ya sesuaikan dengan judulnya itu apa. Ya, harus sesuai dengan judul yang teman-teman ambil. Kalau tidak diambil judulnya, bingung teman-teman nanti di dalam penyelesaiannya seperti apa dalam penyelesaiannya itu. Gitu ya. Di dalam penyelesaian topik-topik penyelesaiannya itu yang harus teman-teman bisa selesaikan gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya silakan untuk tugas 1. Saya rasa di tugas 1 tidak terlalu masalah ya, karena memang itu masih mudah lah ya di dalam ininya. Nah, ini ada beberapa di dalam kegiatan ini. Kalau panduannya teman-teman mau ulik di panduannya lagi, diulik kembali. Sini banyak hal tuh teman-teman, mulai dari pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan, tugas 1 ya, ada semua di sini. Ini panduan-panduan yang harus teman-teman baca ya secara utuh. Kalau nggak teman-teman baca, ya teman-teman nggak akan ngerti yang akan ditulis. Nah, ini di dalam pendahuluan, teman-teman nanti di tugas 1 ini, teman-teman nanti akan lebih banyak tuh membaca ulang ya dengan panduan karirnya apa. Kemudian merumuskan tugas sendiri tuh satu masalah yang perlu dikaji dalam artikel ilmiah yang dikaitkan dengan keilmuan program studinya. Kemudian menentukan satu judul artikel ilmiah. Apa judul yang mau teman-teman ambil judulnya. Setelah teman-teman ambil judulnya, teman-teman kemudian membaca, merangkum, dan mencatat ya minimal ada 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir ya. Kalau tadi di tugas 10 tahun terakhir, bolehlah 10 tahun terakhir. Ya, kalau di panduan 5 tahun terakhir, lebih baik 5 tahun terakhir di dalamnya.
Kemudian membuat satu kerangka tulisan artikel ilmiah berdasarkan judul dan referensi yang telah dibaca oleh teman-teman. Nanti teman-teman sini bisa mempelajari contoh-contoh artikel ini dengan tadi yang saya bilang tadi, teman-teman di dalam mencari tugas mandiri, teman-teman dapat mencarinya tuh. Satu contoh artikel dari Google Scholar atau sumber lainnya boleh ya dalamnya. Kemudian teman-teman menganalisis satu artikel ya dalam hal ini judul, struktur karangan, bahasa yang digunakan bagaimana, format dan sistematikanya seperti apa gitu penggunaannya. Nah, tugas satu hanya itu, tentuin judul dan ini. Kemudian di dalam tuh web pertama di sini kita nanti akan lebih banyak sebelum masuk ke dalam tugas kedua gitu. Tugas kedua itu nanti teman-teman akan menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Tapi itu nanti setelah adakan tuh web kedua itu. Kayaknya tuh web 1 kita selesaikan di minggu ini, nanti minggu depan langsung tuh web kedua saja. Biar nanti percepatan di 1-2 dipercepat, kemudian nanti yang ketiga keempat kita bisa nanti teman-teman sambil menulis tugas-tugasnya biar percepatan cepat selesai mengerjakan tugas akhirnya, tugas kalir ilmiah ini. Tugas 4 ya, sampai dengan selesai di situ. Nah, di sini teman-teman setelah selesai mengerjakan tugas keempat, di situ teman-teman nanti akan ada namanya cek plagiasi Turnitin. Maksimum 30% nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti, kalau dia kurang dari 30%, teman-teman nggak bisa lulus. Jadi harus upload kembali, memprofresh sendiri, upload kembali, setelah upload kembali, teman-teman kemudian menyelesaikan tuh. Oh ya udah, 30% ini diselesaikan. Nanti ketika keluar lah hasilnya, cek Turnitin-nya tidak boleh cek Turnitin mandiri ya. Artinya apa? Cek Turnitin-nya adalah cek Turnitin yang ada di kampus, di UT. Jadi nanti ketika teman-teman ngupload, dia langsung, Pak, boleh nggak saya sendiri di luar? Boleh saja, kalau cuma sekedar teman-teman hanya sekedar pengen mengetahui sejauh mana. Tetapi tetap hasil yang paling sesuai adalah hasil Turnitin yang dari UT, karena langsung ke-record sama sistem. Ya, Turnitinnya. Kemudian, setelah artikel karir lulus, nah diunggah ke repositori. Dan hasil akhir karir akan mendapatkan penilaian ya. Tadi minimal adalah yang 85. Ini kalau yang 85 ke atas ini akan dikoneksikan ke repositori Rama ya. Kalau dianggap jurnalnya itu bagus gitu. Saking bagusnya itu bisa dipublikasikan di hasil karya UT. Ini kalau teman-teman semangat ya boleh sampai sini. Tapi kalau misalnya teman-teman, Pak, saya cuma lulus aja sama sampai dengan nilai minimal 75 sampai 84, boleh silakan. Itu teman-teman. Dalam mengakses halaman, teman-teman udah bisa lah. Jadi tidak saya ini kan, ini adalah panduan dari UT-nya. Teman-temannya dalam mengunduh. Nah ini join tadi seperti apa. Nah nanti ini tadi saya record ya. Jadi tadi teman-teman sebelum saya mulai itu saya record rekamannya. Nanti teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, nanti saya sampaikan di grup ya. Saya selalu kalau ketika hari ini saya record. Saya record. Ketika saya record, ini hasilnya ini, nah ini kan ada saya rekam nih, merah. Ada perekaman ya. Nanti saya rekam, nanti rekaman saya ini akan saya upload di channel YouTube saya. Jadi teman-teman nanti bisa ketika nanti mau melihat kembali atau mungkin yang tidak hadir, pengen tahu kira-kira apa sih pembahasan di pertemuan web 1. Nanti teman-teman saya kasih link berupa link recordnya setelah saya upload di channel YouTube saya ya. Jadi biar teman-teman nanti ada dua arah. Jadi makanya sebenarnya tidak ada khawatiran ya teman-teman misalnya mau webnya hadir ataupun tidak hadir ya. Yang penting webnya selesai gitu dan teman-teman bisa menyelesaikan karya ilmiahnya gitu. Tapi diharapkan di pertemuan-pertemuan ketiga keempat itu saya mengharapkan teman-teman harus lebih intens ya ketemunya karena di situ saya biasanya ketika ada komunikasi dua arah kan lebih gampang kita komunikasi yang susahnya yang mana, yang kira-kira teman tidak bisanya yang mana gitu. Nah itu kan lebih enak komunikasi dua arah gitu yang diharapkan di situ. Kalau komunikasinya satu arah kan agak sulit ya teman-teman nanti di dalam penyelesaiannya. Jadi biar teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugas teman-teman ke depan itu seperti apa. Itu sih yang diharapkan ya ke depannya. Nah, ini tugas mandiri, ini baca sendirilah. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan di web 1 ini.
Teman-teman nanti langsung on the spot mengerjakan tugas 1, silakan. On the spot mengerjakan tugas 1. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa lanjut ke tugas kedua. Tugas itu adalah berjenjang ya. Jadi teman-teman kalau mengerjakan tidak bisa mengerjakan tugas 1 kerjakan itu, jangan ngupload tugasnya yang utuh. Nah, itu biasanya yang upload tiba-tiba langsung jadi jurnal kayak gini. Langsung jadi jurnal kayak gini. Nah, yang upload tugas 1 seperti ini gitu. Saya bilang, oh berarti ini mahasiswanya nggak ikut web saya. Atau mahasiswa nggak baca soal tugas 1. Padahal mulai ngupload utuh seperti ini tuh adalah mulai tugas 3. Ya, tugas 1, tugas 2 belum. Gitu. Kadang-kadang nggak ikut web atau mungkin hanya sekedar coba-coba saja gitu. Seperti itu. Itu sih yang sering, yang kadang-kadang ada aja paling dari 15 mahasiswa ya kadang-kadang ada 1-2 orang seperti itu gitu. Itu yang biasa saya temuin ya di teman-teman di dalam penyelesaian tutorial webinar ini. Ini adalah monitoring ya, supervisi penyelenggaraan mata kuliahnya bagaimana. Nah, teman-teman harus menyesuaikan dengan berbagai macam halnya. Biar teman-teman cepat selesai gitu. Kalau nggak selesai ya bingung. Kemudian konsep karya ilmiah ini merupakan tulisan ya di dalam artikel teman-teman. Dalamnya teman-teman harus bisa melihat substansinya ya. Karya ilmiah ini mencerminkan kajian atau hasil penelitian dan lebih dari bidang ilmu, tapi teman-teman fokuskan pada manajemen karena teman-teman prodi manajemen. Kemudian sistematika dengan tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir ya, program dan monograf ya. Kemudian format yaitu adalah vola, ada tampilan baku ya berupa bentuk ya, berupa ukuran kertas, size-nya, kemudian lebar pinggir, margin, penempatan bagian tercetak ya, dan pemilihan jenis huruf fontnya seperti apa, kemudian menggunakan tata letak yang enak dipandang secara harmonis, selaras dan seimbang. Kemudian gayanya, stylenya juga sama nih, langgam bahasanya. Ya, kemudian cara penyajian ilustrasi gambar, tabel, matrik, dan sebagainya pun sama dalam pengutipan penulisan. Ini sumber pustakanya. Kemudian ada lagi karakteristik karya ilmiah. Ya, karakteristik ini melekat pada sebuah karya ilmiah. Yang termasuk di dalamnya adalah dia melekat apa? Melekat yang namanya ciri-ciri yang harus disesuaikan. Mulai dari struktur penyajian, ya, bagian pokoknya apa, bagian pembahasannya apa, dan penutupnya apa. Kemudian sebagai sikap penulis yang objektif ya dan ilmiah, objektif artinya berdasarkan pada fakta, bahwa setiap informasi dan dalam karya ilmiah ini selalu apa adanya sebenarnya dan konkret yang ada. Ilmiah artinya menyajikan satu deskripsi atau gagasan atau argumentasi atau pemecahan masalah yang didasarkan pada berbagai bukti secara empirik ya dalam kajian teoritis, sehingga para pembacanya dapat meruntut ya atau melacak kebenaran bukti secara empirik dan teoritik yang didukung oleh gagasannya itu apa. Kemudian bahasa yang dicerminkan adalah ketepatan ragam dan kaidah kebahasaan yang khas yang digunakan dalam penulisan ilmiah seperti apa. Nah, ini ada beberapa macam prinsip penulisan karya ilmiah, mulai dari penulisan karya dilakukan mengikuti prinsip ini. Ringkas, padat, jelas, secara informatif yang pertama. Yang kedua adalah impersonal, gunakan peneliti. Ya, ingat ya, impersonal itu ini, gunakan kata peneliti sebagai kata ganti saya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya melakukan ini segala itu jangan. Jadi teman-teman nulisnya dengan kata peneliti, ganti kata saya itu dengan kata peneliti. Karena teman-teman meneliti ya, agar apa? Agar lebih lugas, menarik dan tidak multitafsir. Tidak boleh menggunakan kata kami ya, digunakan kata peneliti juga sama. Kemudian yang C adalah memberikan kebaruan informasi, ada novelty yang terbaru yang ada yang disampaikan kepada teman-teman. Yang D adalah ide atau temuan hasil kajian atau penelitian ini dapat disebarluaskan ya atau didiseminasi. Kemudian objektif ya. Karena apa? Karena didasarkan pada data dan fakta dalam kajian-kajian secara empirisnya. Kemudian yang F adalah menggunakan metode penalaran induktif ya. Penalaran ini adalah penalaran yang bersifat apa? Penalaran yang bersifat lebih spesifik ya, sampai juga dengan mengeneralisasikan dan berbagai macam kepuasan apa di sini tentang berbagai macam hal di sini. Cara yang lebih
Sifat deduktif, penalaran dari umum ke khusus, B spesifik, atau campuran antara induktif dan deduktif. Kemudian rasional ya, ketika menganalisis data, yaitu cara menggunakan pengalaman dan pemikiran sendiri secara logis. Kemudian menggunakan ragam dan kaidah ragam bahasa yang baku dan langgam ya. Nah, kemudian dengan tanda dengan ciri-ciri. Ada penggunaan kalimat efektif, ada keterkaitan antar gagasan dalam memperhatikan kesatuan ya, dalam kehematan, penekanan, dan variatif. Kemudian yang ketiga, adanya konsisten dalam penggunaan ejaan bahasa baku dan peristilahan seperti apa. Kemudian pemilihan ya ragam bahasa yang ditulis adalah bidang ilmu. Misal ada ragam bahasa ekonomi untuk karya ilmiah bidang ekonomi seperti apa. Kemudian yang kelima memenuhi kriteria nih dengan bahasa yang lebih bersifat, ada lugas ya, tidak emosional, kemudian bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain ya. Kemudian logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten, kemudian efektif ya, ringkas dan padat, kemudian adalah efektif dan efisien ya. Efisien hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Kemudian secara sistematis disusun menurut aturan, menurut tertentu sesuai dengan kaitan antara bagian-bagian tertentu yang jelas dan padu. Nah, ini beberapa macam langkah-langkahnya. Teman-teman mulai saat ini ketika membuat artikel ini, pikirkan sama teman-teman. Ini adalah proses, tidak hanya sekali jadi ya. Lalu bagaimana? Biar cepat selesai, teman-teman lakukan perencanaan. Melakukan perencanaan dengan membuat tulisan ilmiah ya yang terdiri atas rangkaian kegiatan ya, mulai dari satu, memilih dan merumuskan masalah sebagai topik atau sebagai judul, kemudian sasaran, siapa yang akan membaca tulisan teman-teman. Tujuannya apa? Untuk apa? Menceritakan, menggambarkan, membuktikan, dan menjelaskan. Kemudian lingkup tulisan, kedalaman, dan keluasan isi tulisan seperti apa. Kemudian mencari, memilih, ya, mempelajari, mengorganisasikan bahan tulisan yang bersumber ya dari berbagai referensi cetak dan elektronik apa. Dan apalagi membuat rangka tulisan atau ranggaman ya secara outline yang akan membantu penulis dalam menyusun dan mengembangkan tulisan secara runtut dan sistematis. Tingkat kedetailannya yang diinginkan, tingkat kedalamannya, keleluasaan isi tulisan, nah sama ini juga diinginkan. Kemudian teman-teman nulis, yuk nulis, tulis aja terus, jangan sampai teman-teman berhenti. Ketika sudah ada tulisan sudah jelas, sudah selesai, teman-teman lakukan penyuntingan, lakukan perbaikan, revisi jika perlu, dan lakukan finalisasi. Pada fase ini, penulis lakukan review dalam hal mempelajari, memperbaiki tulisan. Bisa jadi berkali-kali ya tulisan ini terjadi perubahan. Bahkan mungkin tidak hanya berubah dalam tulisan, tapi juga kerangka, kerangan, aktivitas membuang, menambahi, dan melengkapi draft tulisan yang terus sehingga jadi tulisan yang dianggap selesai. Tulisan yang utuh dan layak untuk diserahkan gitu. Nah, ini ada berbagai macam nih hal yang berhubungan dengan etika dalam penulisan karya ilmiah, mulai dari etika akademik ya. Ini adalah nilai-nilai yang harus wajib ditaati oleh civitas akademik ya, mulai dari dia berpikir, berperilaku, bersikap, maupun bertindak dalam mengimplementasikan pengetahuan, keterampilan, dan intelektualitas keilmuannya. Kemudian yang kalau ada pelanggaran etik akademik, di dalamnya itu dia merupakan ada dalam dunia ilmiah, ada 6 jenis perbuatan tercela yang harus dihindari. Ini menurut portal Anjani ya, Anjungan Integritas Akademik Indonesia, ini adalah Kemenristek Dikti. Nah, ini dijelaskan yang pertama adalah pabrikasi data. Itu pembuatan dalam hal teman-teman rekayasa, menggandakan data, sehingga tidak sah atau memanipulasi ya dan hasil penelitian ya dan informasi ke dalam karya ilmiah. Ya, kemudian yang B adalah falsifikasi data. Ini adalah perbuatan memasukkan data ya dalam hal penelitian atau informasi ke dalam karya ilmiah gitu. Data dari hasil kajian dipalsukan dengan mengubah atau melaporkan secara salah, termasuk secara sengaja membuang data yang bertentangan dengan mengubah hasil, ini nggak boleh.
Kemudian yang C adalah plagiasi. Ini juga meliputi tindakan apa aja nih yang masuk plagiasi. Pertama, merujuk atau mengutip paraphrase ya, kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan menyatakan bahwa sumber sesuai dengan pengajuan ya, pengacuan dan pengutipan dan tata tulis ilmiah. Yang kedua adalah menggunakan sumber gagasan, baik itu pendapat, pandangan, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri ya, dan orang lain sesuai dengan pengacuan atau pengutipan ya dalam tata tulis ilmiahnya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, dan teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan ya atau pengutipan tata tulis ilmiahnya. Yang keempat adalah menerjemahkan tulisan dalam bentuk sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan ya atau sebagian yang diakui secara karya ilmiahnya dan mengakui atau karya dihasilkan oleh pihak lain secara karya ilmiahnya. Ini nggak boleh. Kemudian apalagi? Yang D adalah kepengarangan yang tidak sah, yang mencantumkan nama sebagai pengarang tanpa berkontribusi, menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi, atau menyuruh orang lain yang membuat karya ilmiah atau karya ilmiah tanpa ada kontribusi terhadap karya ilmiah yang dihasilkan. Kontribusi tersebut berupa gagasan, berupa pendapat, berupa peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan. Kemudian yang E adalah konflik kepentingan, nih nggak boleh. Perbedaan ya menghasilkan karya ilmiah, mengikuti keinginan pihak yang diberi dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan penelitian lain ya sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah. Kemudian pengajuan jamak, multiple submission, ini nggak boleh. Jadi disubmit di beberapa tempat, ini nggak boleh. Ini perbuatan yang pengajuan naskah yang sama diterbitkan lebih dari satu jurnal, ini nggak boleh. Kemudian bagi yang ketiga adalah bagaimana cara pencegahan plagiarisme. Dalam pencegahan plagiarisme ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan ya, nomor 17 tahun 2010, ini menjabarkan bahwa mahasiswa atau penulis terhindar dari sanksi akademik dan moral yang ada. Plagiat itu adalah penjiplakan atau perbuatan secara sengaja, tidak sengaja untuk memperoleh atau mencoba menilai ya suatu karya ilmiah dengan cara mengutip sebagian atau seluruh gagasan, ide atau karya ilmiah yang orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Ini nggak boleh ya di dalam penulisan ini. Nah ini sanksinya nih, sanksinya kalau teman-teman melakukan ini sesuai dengan Peraturan Permendiknas tahun 2010 nomor 17 pasal 12 ayat 1, mahasiswa yang melakukan tindak plagiat akan memperoleh sanksi ilmiah. Berupa apa sanksinya? Berupa A, teguran. Teguran langsung dari kampus. Yang B adalah peringatan tertulis. Yang C adalah penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Yang D pembatalan nilai 1 atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang E adalah penghentian dengan hormat sebagai mahasiswa. Yang F pemberhentian tidak dengan hormat sebagai status mahasiswa. Yang G pembatalan ijazah ya apabila mahasiswa sudah lulus dalam suatu program. Jangan ya saya bilang, karena ini akan merugikan teman-teman ke depannya. Kemudian ini ada beberapa macam format di dalam penulisan artikel ilmiah. Ini ada struktur penyajian ya, mulai dari struktur penyajian artikel ilmiah yang terdiri atas beberapa bagian. Mulai bagian pendahuluan ya, ini menggambarkan berupa latar belakang, kemudian menggambarkan pentingnya topik yang akan dibahas, kemudian tujuan penulisannya apa, dan mungkin juga ruang lingkup penulisan seperti apa. Yang kedua adalah bagian isi atau pokok pembahasan ya, sebagai inti dari sebuah karya tulis dalam hal memuat hasil pemikiran atau penelitian yang disajikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis seperti apa. Yang ketiga adalah bagian penutup ya, yang memuat simpulan dan harapan dalam hal merekomendasikan tindak lanjutnya ke depan seperti apa. Ini format dalam artikel ilmiah, teman-teman adalah jenis hurufnya, gunakan Time New Roman dengan font 12, ukuran kertasnya adalah A4, nomor halaman ada di bagian bawah tengah, jarak baris adalah 1,5 spasi ya, kemudian batas baris pertama dan dari paragraf adalah menjorok 1 cm dari bidang sebelah kiri ya, dan dibuat rata kanan, justified ya. Kemudian adalah marginnya, bagaimana biasnya, batas atas, batas bawah, batas kanan dan kiri masing-masing 2,5 cm. Kemudian jumlah halaman adalah 10 sampai 5 halaman
di luar 10 sampai 15 halaman gitu ya. Di luar cover dan daftar pustaka gitu ya. Kemudian ini sistematika penulisannya. Yang pertama adalah judul, yang di atas ini adalah judul. Yang kedua adalah identitas penulisnya seperti apa, baik itu penulisnya gimana, alamat email penulisnya bagaimana ya. Kemudian sama program studi di UT seperti apa. Kemudian abstrak dalam bahasa Indonesia disertai dengan kata kunci, makanya bahasa Inggris itu adalah sunnah ya, boleh pakai boleh tidak. Yang pertama adalah pendahuluan, teman-teman buatkan pendahuluan, itu kurang lebih sekitar berapa, 1 halaman, 2 halaman ya. Kemudian adalah metode, yang memuat metode penelitian untuk artikel ilmiah yang bersumber dari hasil penelitiannya itu apa. Atau kerangka pikir, bagaimana nih untuk kakak pikir, untuk karya ilmiah yang bersumber dari pemikiran dan hasil kajian dengan penyajikan batasan ya, bahasan atau kajian yang bersumber dari bacaan atau buku, artikel ya di dalam penelitian itu gitu. Kemudian 3 adalah hasil dan pembahasan. Yang keempat adalah simpulan dan saran. Kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka. Ini kurang lebih yang akan dibuat oleh teman-teman. Isinya bagaimana Pak? Isinya yang pertama adalah judul. Judul ini merumuskan judul artikel ilmiah. Kemudian menggambarkan keseluruhan topik ya, atau kajian dan menarik perhatian pembaca. Yang kedua, jika ada anak judul, kemudian tidak mengulang kata yang sudah digunakan dalam judul. Yang ketiga adalah maksimum terdiri dari 20 kata. Ya. Kemudian yang B, cara penulisan judul menggunakan jenis huruf Times New Roman 14 ukuran 14, kemudian ditempatkan di simetris tengah atau center halaman. Kemudian jika lebih dari 1 baris, jarak antarnya barisnya 1 spasi. Huruf pertama dengan menggunakan kata judul, subjudul, terus dengan menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan atau kata penghubung ya, seperti dan, atau, pada, dan sebagainya. Ini adalah digunakan huruf kecil. Ini menurut pedoman LIPI ya, tahun 2018. Yang kedua adalah nama penulis. Nama penulis ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 11, poin spasinya 1, ditempatkan simetris di tengah, center. Nama penulis terdiri atas nama mahasiswa sebagai penulis pertama dan nama tuton atau pembimbing sebagai penulis kedua, dan tidak mencantumkan gelar akademik. Ya. Yang C adalah nama prodi, fakultas, perguruan tinggi, mahasiswa, dan pembimbing, ditulis di bawah sebuah penulis artikel gitu ya. Kemudian yang ketiga ada abstrak. Abstrak ini adalah abstraksi, merupakan pernyataan singkat ya, jelas dan akurat tentang isi artikel ilmiah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan abstrak ini adalah A, memuat latar belakang permasalahan, memuat tujuan penelitian, membuat metode, membuat hasil penelitian atau kajian atau implikasi yang disajikan pada informatif dan faktualnya seperti apa. Kemudian yang B terdiri dari 1 paragraf dengan kata ya adalah 150 sampai 200 kata. Kemudian C ditulis dalam bahasa Indonesia ya, khusus untuk jurnal yang menurut pembimbing layak dipublikasikan pada jurnal internasional. Selain bahasa Indonesia, abstrak pun ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang D ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11, hurufnya miring, italic ya, dan jarak baris 1 spasi. Kemudian yang E, bagian bawah abstrak atau abstrak dilengkapi dengan kata kunci atau keyword, yaitu kata yang bermakna dalam tulisan, yaitu adalah kata kunci, merupakan alat yang digunakan untuk pencarian karya ilmiah yang teman-teman tulis gitu ya. Jumlah kata kunci antar baris adalah 3 sampai 5 kata yang disusun berdasarkan dengan abjad. Pendahuluan, di dalamnya dia memuat adalah latar belakang, memuat pertimbangan, memuat justifikasi, memuat pemilihan permasalahan dan topik-topik artikel ilmiah itu apa. Yang B, perumusan masalah juga dibahas. Yang harus dijawab adalah bagaimana hasilnya, bagaimana pembahasannya gitu. Yang C, bahas tujuannya, bahas manfaatnya, bahas juga topik ya, tulisannya dan keterbatasan tulisannya itu apa. Yang D adalah kutipan dari ahli.
yaitu adalah penelitian ya, baik itu buku, baik itu artikel atau sumber lain ya, dengan ketentuan yang pertama adalah harus dia relevan dan data pendukung penguatan informasi atau kerangka pikir yang digunakan ya dalam artikel ilmiah. Yang kedua adalah mencantumkan sumber kutipan, baik itu langsung maupun tidak langsung digunakan. Kemudian yang ketiga adalah disampaikan secara singkat. Yang keempat adalah maksimalkan sumber kutipan sekitar 10% dari keseluruhan referensi yang digunakan di dalam artikel ilmiah. Yang kelima, bahas metode atau kerangka pikir. Dalamnya berisi apa aja? Berisi A metode. Digunakan jika artikel ilmiah bersumber dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yang kedua, menjelaskan ya pendekatan, metode, teknik, dan prosedur. Berikut juga instrumen yang digunakan dalam pengumpulan, dalam pengolahan, dalam penafsiran analisis data, dan disertai dengan penjelasan lainnya. Yang B adalah kerangka pikir. Digunakan untuk apa nih? Digunakan untuk artikel ilmiah yang bersumber dan pemikiran dan kajian pustaka, pendapat ahli, dan sumber lainnya. Yang dua, memuat penjelasan ya, gambaran tentang teori, tentang konsep, tentang informasi yang bersumber dari hasil bacaan, dan sumber lain yang terkait dengan topik yang digunakan sebagai karangan pikir dan sumber rujukan dalam membedah, dalam menganalisis, menafsirkan permasalahan, dan solusinya apa. Yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Penulisan ini merupakan hasil dan pembahasan dapat dilakukan ya sebagai uraian beberapa hasil dan pembahasan ya, dibuat ada subjudul yang bersumber dari tujuan. Ada permasalahannya, ada pertanyaannya, ada perumusan masalahnya yang dicantumkan dalam bagian pendahuluan. Atau setiap subjudul diuraikan ya hasil dan sekaligus pembahasannya itu apa gitu. Nah, dalam uraian ini ada judul bagian nih, ada dua subjudul ya, ada hasil dan pembahasan. Di bawah subjudul hasil dan pembahasan, isi diuraikan, dijabarkan dengan sub-sub tujuan. Permasalahan, pertanyaan, perumusan masalah yang tercantum dalam bagian pendahuluan. Kemudian pembimbing dapat membuat alternatif lain nih, yang di dalamnya dia ada sebagai pengganti judul bagian ya, bahasan dan pembahasannya dengan ketentuan bertolak dari tujuan. Kemudian pertanyaan atau pembahasan telah dibuatnya sebagai penulis sebagai bagian dari pendahuluan itu apa. Sudah menjabarkan ya pemikiran ya tentang analisis, tentang penafsiran dilakukan penulis dengan mencantumkan sumber pustaka yang merujuk pada referensi yang digunakan sebelumnya. Nah, kurang lebih itu yang teman-teman harus siapkan. Daftar pustaka sama ya, dia minimal 10 referensi, minimal 5 ya, bersumber dari jurnal. Nah, 5 berarti buku ya. Isi referensi ini relevan ya dalam hal terbit dalam 10 tahun terakhir. Kalau buku, kalau jurnal berarti 5 tahun terakhir. Hanya memuat sumber pustaka yang benar-benar dirujuk ya. Kemudian susun secara alfabet. Nah, kurang lebih itu. Yang bisa disampaikan. Ini masih baru web 1 ya, masih web 1. Jadi saya rasa di web 1 ini rekan-rekan tidak terlalu ini ya, karena masih banget berhubungan dengan tata cara penulisan dan sebagainya gitu ya. Baik, nanti setiap akhir sesi saya akan membuat SS ya sebagai bukti kehadiran. Jadi teman-teman nanti saya screenshot ya di ininya. Nanti teman-teman boleh on cam ya, karena sebagai syarat nanti untuk teman-teman hadir. Nanti on cam. Silahkan kalau misalnya ini kita presensi dulu deh. Kalau misalnya teman-teman yang bisa on cam, silahkan untuk bisa on cam dulu. Ada 2 ini. Monggo silahkan kita presensi dulu. Nanti di web berikutnya kira-kira mau kapan? Mau di hari biasa atau mau di hari Minggu juga? Kok nggak bisa on cam ini? Oh, nggak bisa on cam. Baik, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Yang penting kan ada namanya di situ ya. Cuma yang sebagian mungkin teman-teman bisa on cam. Monggo.
Di halaman pertama hanya satu orang saja yang on cam. Oke, saya saya ulangi deh. Sebentar. Tadi saya hapus dulu. Nanti ke depan mau hari apa? Mau hari biasa. Kalau hari biasa kita jam ini aja, jam malam kan teman-teman jam 7 tuh. Kalau jam 7 di WIB berarti kalau saya kan masih jam 5 ya kalau di saya gitu. Kalau nanti di hari biasa kalau misalnya mau ini. Sorry, sinyal saya ngedown ya. Jadi langsung terhempas. Monggo, silakan minta tolong itu lagi di on cam lagi. Tadi belum ke record soalnya. Pak, ini halaman keduanya udah ini ya, masih ini ya. Monggo, sorry. Jadi kalau lagi sinyalnya lagi ini kerasa banget. Oke, kita ambil ya. Di halaman pertama, yang bisa ini nggak bisa ya, Mila Tuluma nggak bisa itu. Iya. Notice. Saya nggak bisa ini. Oh, Pak Sugiarto nggak bisa ya? Saya. Oke. Iya. Jesse Putri bisa ini nggak? Bisa on cam? Yuswanto Saputro bisa? Milatul? Ya kita ini dulu. Oke, 1, 2. Oke. Sebentar ya. Ini halaman 1, halaman 2. Halaman 2 cuma satu orang nih. Pak Huda doang nih. Halaman satunya. Oke. Tadi perasaan ada 12 deh di awal. Berarti pas tadi saya keluar juga. Mental. Tadi ada 12 nih. Nggak apa-apa sih. Ke record juga sih kalau itu. Jadi gimana? Ininya buat nanti ke ini web keduanya. Web kedua kan dimulainya di ini tuh. Teman-teman tugas 1, 2 itu kalaupun terlambat mau ngerjain tuh nggak masalah. Cuman nanti yang agak ke protek itu di tugas 3. Tugas 3 itu agak ke protek tuh kalau misalnya ini. Nah, web kedua tuh mulai tanggal 5 Mei. Mulai tanggal 5 Mei web 2. Berarti mau dilaksanakan kapan? 5 Mei sampai 18 Mei.
2 minggu tuh. Mau di awal, kalau mau di awal boleh di hari biasa tuh tanggal 6 kita pakai di hari Selasa. Tapi malam, teman-teman malam di sana jam berapa? Jam tadi di grup ada yang bilang jam 7 malam ya? Izin Pak, kalau jam 7 masih dalam perjalanan pulang ya. Oh pulang. Baik, maunya jam berapa? Sekitaran jam 8 boleh Pak, WIT. Jam 8 WIT berarti jam 6. Jam, maksudnya jam 20 kan jam 18. Ya, oh, jam pukul 18. Enggak, pakai WIT aja. WIT-nya jam berapa? 20 Pak. Kalau jam 20 malam. Enggak, kalau jam 20 malam berarti di saya masih jam 6 ya? 18, ya. Nah, boleh ya. Berarti web kedua kita laksanakan di web 2. Boleh, biar sambil koreksi begitu mungkin ada kesalahan atau kekurangan. Saran saya di web 2 jangan di pertengahan di tanggal minggu depan ya. Saran saya mendingan di tanggal 5 atau tanggal 6 aja tuh. Jadi biar di awal aja. Soalnya nanti teman-teman akan lebih banyak menyelesaikan tuh nanti di tugas 3. Tugas 2 itu kan hanya buat kalimat kutipan nggak langsung aja sih, sebenarnya nggak terlalu berat sih. Tapi tugas 3 ke sana, nah waktunya teman-teman biar lebih banyak gitu. Menurut saya begitu sih. Kalau ini mengikuti aja. Soalnya pengalaman sebelumnya itu kalau tugas di web kedua itu saya ngulur di akhir di tanggal 17, 18 gitu. Nanti teman-teman tugas 3 itu ngejar waktunya agak lebih capek gitu. Capek banget gitu. Jadi makanya kalau misalnya saran saya sih kalau itu mau di itu aja. Kita buat di hari Selasa ya, tanggal 6 Mei ya. 6 Mei berarti jam 8 WIT ya. Berarti saya jamnya jam 18. Teman-teman boleh mengerjakan tugas 1, tugas 2 itu nanti nggak ngaruh ke ini kok. Tugas 1, 2, 3 itu nggak ngaruh ke karya yang dibuatnya. Jadi itu hanya berupa data aja gitu. Nah, syukur teman-teman sudah nyelesain ini, kan ada waktu nih kurang lebih 1 minggu ya. Kan sekarang tanggal 27 ya. Berarti sampai dengan tanggal 5 itu ada seminggu waktu tuh. Seminggu itu nanti teman-teman nyari aja di Google Scholar aja. Ngumpulin jurnal aja tuh. Sama tentuin judulnya ya. Nah, nanti kita diskusi tuh di ini. Kan kalau judul udah dapat, teman-teman udah langsung bisa eksekusi tuh, jalan. Nanti kalau judulnya teman-teman belum dapat, makanya kalau saya minta di awal, jadi biar teman-teman ada waktu seminggu 2 minggu tuh nanti bisa ngejar di tugas 3 itu sudah perfect hasilnya gitu. Gitu ya. Jadi kita adakan di web 2 di Selasa tanggal 6 Mei ya. 6 Mei, Selasa 6 Mei, pukul 8 WIT, berarti 18 WIB. Oke, ada pertanyaan? Baik, Pak. Rasa nggak ada ya? Di tugas 1 malah nggak terlalu ini. Tinggal teman-teman tentuin judulnya, terus cari di Google Scholar-nya kira-kira jurnal mana yang mau dipakai gitu. Iya, Pak. Gitu, ya. Oke, tetap semangat ya. Ini baru pertemuan perdana. Nanti yang tidak hadir saya kasih berupa rekamannya ya. Rekamannya nanti saya kasih. Nanti saya share dulu di channel YouTube saya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di hari Selasa ya. Kita harus sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.